Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, bertemu kembali dengan Ustazah Novi. Hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu subtema 1. Nah, tema 2 ini tentang apa? Tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Nah, untuk subtema 1 yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kalau di tema pertama itu tentang hidup rukun. Nah, kalau sekarang bermain di lingkungan rumah. Masih sama ya dengan tema sebelumnya. Jadi ketika teman-teman bermain di rumah bersama kakak atau adik, nah jangan lupa ya hadisnya. Masih ingat nggak teman-teman? Coba kita baca bersama-sama ya hadisnya ya. Gimana? Hadis saling menyayangi. Man la yarham la yurham. Artinya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Jadi teman-teman, bermain dengan kakak atau adik di rumah harus saling menyayangi. Nah, teman-teman, di sini Ustazah punya contoh. Biasanya teman-teman di rumah suka mainnya apa? Benda-bendanya. Nah, di sini Ustazah punya tarap. Apa ini? Nah, teman-teman tahu tidak apa ini, permainan apa? Ini adalah, betul sekali, ini adalah kelereng. Nah, siapa yang di rumahnya teman-teman suka permainan ini? Misalkan sama adik sama kakak bermain kelereng. Biasanya ini untuk permainan laki-laki atau permainan untuk anak muslim. Tahu ya, ikhwan? Selanjutnya di sini Ustazah punya contoh permainan apa lagi nih? Tarap. Ini contoh adalah permainan perahu-perahuan. Ya, biasanya nih teman-teman suka nggak misalkan jalankan ini di atas air. Nah, ini dari apa sih teman-teman bendanya ini? Yaitu dari kertas. Betul sekali. Kemudian Ustazah punya contoh lagi nih. Permainan apa kira-kira ya? Tarap. Nah, ini adalah balon. Betul sekali. Siapa yang di rumahnya suka main ini sama adiknya? Nah, sekarang itu adalah contoh benda-benda atau permainan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, sekarang ayo kita kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam wujud bendanya. Apakah dia termasuk benda padat, atau benda cair, atau benda gas? Ayo teman-teman, kita kelompokkan bersama-sama. Baik teman-teman, di sini Ustazah akan mencontohkan atau kita akan praktek ya bersama. Di sini Ustazah sudah ada apa? Batu. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Pensil. Kemudian ada kelereng. Kemudian ada air. Nah, air ini Ustazah taruh di dalam teko ya. Kemudian ada apa lagi? Ada gelas. Kemudian ada mangkuk. Dan terakhir ada botol. Praktiknya adalah teman-teman. Nah, dari pertama yaitu batu. Nah, kira-kira batu ini menurut teman-teman termasuk ke dalam benda apa wujudnya? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Betul sekali. Nah, ini termasuk benda padat. Kenapa? Karena bentuknya yang padat, tidak berair ya, dan tidak juga ada udaranya. Nah, ini termasuk benda padat. Sekarang batu ini coba kita masukkan ke dalam gelas. Kita masukkan. Twing. Nah, kira-kira batu ini bentuknya bagaimana teman-teman?
Tetap menjadi batu atau berubah menjadi cair? Iya, betul sekali. Jadi bentuknya dia tetap, ya. Tetap bentuknya, kemudian ukurannya juga tetap atau sama. Yaitu dia tidak berubah menjadi air. Ya, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian dari ke gelas kita masukkan ke dalam mangkok. Kling. Nah, kira-kira bentuknya masih tetap tidak? Masih ya. Nah, ini bentuknya pun masih sama. Tidak berubah menjadi mangkok atau berubah menjadi air. Nah, teman-teman ya. Jadi tetap menjadi batu. Sekarang kita masukkan ke dalam botol. Kling. Nah, kira-kira masih sama tidak bentuknya batu? Masih ya. Nah, masih ya teman-teman ya. Ini masih menjadi batu. Jadi ukurannya juga sama. Selanjutnya ada pensil. Kita masukkan lagi ke dalam gelas. Masih sama. Nah, kemudian kita masukkan ke mangkok. Dan terakhir kita masukkan ke dalam botol. Nah, kira-kira teman-teman pensil ini termasuk benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Nanti dijawab ya teman-teman ya. Selanjutnya ada kelereng. Kita masukkan lagi ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita tuang ke dalam mangkok. Nah, selanjutnya kita masukkan ke botol. Apa yang terjadi? Apa berubah bentuknya? Nah, teman-teman, kira-kira kelereng ini apa wujudnya? Padat, cair, atau gas? Ya, nanti silakan teman-teman dijawab ya. Selanjutnya kita mau tuang air. Nah, di sini Ustazah sudah ada air. Sekarang kita tuang ke dalam gelas. Kita tuang ya. Nah, teman-teman, kira-kira air ini termasuk benda apa ya? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Nah, kira-kira kalau dituang ke dalam gelas, bentuknya menjadi apa? Menjadi botol? Menjadi mangkok? Ya, betul, ini seperti gelas. Jadi, air itu mempunyai sifat yang mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya. Jika kita tuang air ini ke dalam gelas, maka akan berubah menjadi bentuk gelas. Selanjutnya kita tuang ke mangkok. Kita tuang. Nah, kira-kira bentuknya masih sama tidak seperti gelas? Tidak, Ustazah. Sekarang seperti apa teman-teman? Bentuk mangkuk ya. Iya, betul sekali. Sekarang kita tuang ke dalam botol. Nih, kita tuang ya. Kita tuang. Nah, secukupnya saja. Nah, kira-kira teman-teman, ini airnya berubah menjadi apa bentuknya? Ya, betul sekali. Ini berubah juga menjadi bentuk botol. Nah, berarti air ini mempunyai sifat apa teman-teman? Yaitu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jika air ini kita tuang ke dalam mangkok, dia berubah menjadi mangkok. Ketika kita tuang ke dalam botol, airnya juga berubah, bentuknya menjadi botol. Tuang ke dalam gelas pun sama, ya, dan sama seperti ini juga, berubah juga menjadi teko. Nah, jadi air ini termasuk benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas, teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu benda cair, ya, karena bentuknya yang berair. Gitu teman-teman. Dan dia juga mempunyai sifat yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Baik teman-teman, yang terakhir adalah balon. Tapi balonnya belum ditiup. Nah, sekarang yang sudah ditiup, ini dia. Nah, ini balon yang sudah ditiup teman-teman.
Kira-kira balon yang sudah ditiup ini termasuk ke dalam wujud benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas kira-kira? Ya, apa kira-kira teman-teman? Ya, betul sekali, ini termasuk benda gas. Kenapa ya kira-kira? Karena di dalam balon ini ketika kita tiup, itu ada udara yang masuk ke dalam balon. Sehingga balon ini berubah menjadi menggelembung karena di dalamnya terdapat udara. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, setelah teman-teman menyaksikan video Ustazah dari praktek yang tadi kita lakukan, nah nanti tugasnya teman-teman adalah yang pertama, teman-teman membuat video praktek yang tadi kita sudah lakukan bersama-sama. Nanti teman-teman praktekkan lagi ya di rumah ya. Nah, setelah teman-teman praktek, nanti teman-teman tulis hasil pengamatan teman-teman. Contoh misalkan ada balon. Nah, tapi balonnya yang sudah ditiup ya, teman-teman ya. Nah, balon ini nanti termasuk ke dalam benda apa? Wujud bendanya, benda padat, benda cair, atau benda gas. Baik, teman-teman, itu saja tugasnya hari ini. Nanti teman-teman silakan praktekkan di rumah ya. Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita baca hamdalah ya. Say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah, tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.